Wa yushtaratu niyatu litadhiyati inda dhabhil udhiyati aw qablahu inda ta'yini ma yudhi bihi kan niyati fi zakati la fima ayyana laha bin nadhrin fala yushtaratu lahu niyatun walau wakkala bi dhabhin kafat niyatuhu wala hajata li niyatil wakil walahu tafwiduha li muslimin mumayyizin wala tadhiyata li ahadin an akhara bi ghairi idhnihi walau kana mayyitan kasairil ibadati bi khilafi ma idha adhina lahu kazzakati wala li rafiqin wala mukataban fa in adhina lahu sayyiduhu fiha waqa'at li sayyidihi in kana ghayra mukatabin wa in kana mukataban waqa'at lahu li'annahu tabarru'u wa qad adhina lahu sayyiduhu fihi. Terjemahannya di dalam kitab Iqna yang terakhir di poin 57, dan disyaratkan niat berkorban ketika sembelih korban. Nah, tuh, syaratkan itu niat juga. Niat seorang itu ketika dia menyembelih kurban atau sebelumnya. Sebelumnya maknanya sebelum dia berkurban dah. Mulai tanggal 1 Zulhijjah itu dia sudah niat itu. Boleh. Boleh dia niat pada tanggal 1 Zulhijjah, boleh dia berniat pada ketika menyembelih. Di sisi ditentukan apa yang dikorbankan, makna di sisi yang ditentukan kalau dia sudah takyinkan ini kurban sunnah atau kurban wajib, gitu. Kurban sunnah atau kurban wajib. Kalau dia kurban wajib, sebutkan nawaitu udhiyatal masnunatah kifayah. Kalau dia satu keluarga, buat satu keluarga. Artinya salah satu dari keluarga yang sudah kita bahaskan itu di halaman 6 tuh, halaman 4 itu. Halaman 4 kan di sini halaman 4 sunat terbagi dua, sunat ain, sunat dengan kifayah. Kalau salah satu daripada keluarga saja yang melakukannya, maka dapat pahala semua. Kalau dia niatkan nawaitul udhiyatal masnunata kifayata, ngajak aku berniat, dia udah berniat tuh sunat kifayah. Ketika dia nyembelih, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Allahumma hadza minka wa ilaika hadhil udhiyata fataqabbal minni. Itu niatnya. Tak bisa bahasa Arab enggak apa-apa, bahasa Indonesia aja. Cuman untuk lebih mengkuatkan supaya kita untuk bisa bersedekah kurban itu. Baik dia itu ketika nyembelih atau dia itu ketika menyembelih atau dia itu sebelumnya, maknanya sebelum dimulai tanggal 1 Dzulhijjah. Sama seperti niat pada zakat. Sama seperti niat zakat. Bapak berniat zakat. Kemudian tiba di sini diberikan kepada amil, amil nyerahkan, kita niat. Nawaitu an ukhrija zakatil fitr. Sengaja aku muliakan zakat fitrah aku tahun ini karena Allah Ta'ala. Nafsi, untuk zauji, untuk waladi, untuk anakku. Karena tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu dia. Andai kata tidak mengucapkannya, enggak apa-apa, udah niat dari rumah itu. Andai kata seorang itu sudah berkurban, enggak berniat waktu ketika nyembelih, udah masuk dia di tanggal 1. Ya. Itu cuma syarat untuk mengkuatkan. Dibacanya lagi, lebih mantap. Lebih meyakinkan dia. Saat dia ketika berkurban itu, dia niatkan di sana. Saat dia menyembelih. Kalau dia tidak menyembelih, wakilahkan. Dan si wakilah itu tidak dituntut untuk dia berniat. Karena yang si korbanan sudah. Cuman lebih meyakinkan lagi si penjagal menyebutkan. Menyebutkan namanya. Si fulan itu. Ini fulan. Kalau tidak, enggak apa-apa sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Sah itu. Jadi jangan nanti ketika sibuk, nama saya kok enggak disebutkan. Allah udah tahu kok. Allah udah tahu niat dia itu. Kan enggak mungkin. Andai kata nih Pak, maaf. Semua data hilang semua. Yang digantung ini, kambing ini kan ada namanya hilang. Pak, ini kayak mana nih? Nama siapa ini?
Gak ada nih kambing namanya tuh. Udah sembelih aja, sah itu udah. Allah tahu kok siapa yang punya. Ya Allah, ini terimalah kambing yang punya ini, yang beli ini. Karena Allah tahu. Itu andai kata. Jadi bila ada ditekankan lebih bagus. Karena niatnya sama seperti zakat. Andai kata ada zakat di sini, tapi kita nggak tahu ini zakat siapa ya? Kok tertinggal sini? Udah Allah tahu itu kok. Karena dia nggak diwajibkan. Tidak diwajibkan dia. Seperti niat zakat, tidak pada apa yang dia tentukan dengan nazar. Tidak dengan apa yang dikatakan dengan nazar. Makna nazar itu apa? Kalau nazar tidak perlu niat, karena memang dia sudah kewajiban dia. Tapi kalau sunat perlu. Nawaitul udhiyatal masnunatal ain, masnunatal kifayah. Tapi kalau nazar tak perlu karena hukumnya wajib. Hukumnya wajib tuh. Maka tidak disyaratkan niat baginya orang bernazar itu. Bagi orang bernazar itu tidak disyaratkan. Fala yustaratu lahu niat. Maka tidak disyaratkan baginya itu niat. Baginya. Kalau dia mewakilkan sembelih, memadalah niatnya. Boleh. Kalau dia wakilkan, bagus kan itu tadi. Dan tidak ada hajat kepada niat si wakil. Dan tidak ada hajat kepada niat si wakil. Tak perlu. Tak perlu pun si wakil itu berniat. Cuman kebolehan saja. Boleh dia menyerahkan niatnya kepada orang Islam yang mumayyiz. Selagi dia itu mumayyiz, boleh dia serahkan, wakilahkan. Serahkan. Tapi kalau Imam Nawawi serahkan kepada wakilah itu yang menyembelih orang yang betul paham tentang kurban. Itu yang abdalnya. Paham dia akan tentang masalah kurban. Mengerti. Kalau sembelihan yang bukan paham, boleh. Tapi kan ini perkara ibadah. Fassalli li rabbika wanhar. Ya, maka saya coba judul di sini ayatnya. Fassalli li rabbika wanhar. Karena dia kaitan ibadah. Kalau ada orang yang menyembelih, kalau kata Imam Nawawi mengatakan Al-Majmu' Syarh, kalau dia menyembelih berarti dia udah bisa jadi imam. Dia bisa jadi ibadahnya. Nah, artinya itu adalah pemuka-pemuka, tokoh-tokoh agama yang lebih afdalnya tuh. Ya, lebih afdalnya. Tapi yang lain boleh asalkan wakilahkan baik lagi. Makanya disuruh kita ngaji dulu sebenarnya. Bagaimana ngaji dulu tentang masalah kurban, ngaji dulu. Tahun depan pun kita ngaji pun masih lupa juga. Masih banyak lagi persoalan kita nih, tentang masalah. Itu cuman keafdalan. Tapi siapa saja boleh. Kata disebutkan. Selagi dia mumayyiz, baligh, boleh. Tidak ada korban bagi seorang dari orang lain tanpa izinnya. Saya korbankan emak saya korbankan adik saya korbankan anak saya. Tapi mereka sudah dewasa, nggak boleh, harus ada izin. Sama seperti zakat. Zakat tak boleh kita zakatkan kalau ada izin. Tapi kalau anak kecil nggak, yang belum mumayyiz, tak perlu minta izin nak ya. Kata ayahnya, kata anaknya, enggak, jajan aja katanya. Tapi kalau balik, izin. Zakatmu biar ayah yang bayarkan zakat, ya. Tapi kalau dia suruh yang antar punya dirinya sendiri, itu lebih bagus supaya jadi pelajaran baginya. Bagaimana cara mengeluarkan zakat? Bagaimana cara seorang yaitu si anak ini berkurban. Nah, jadi tak boleh seorang tua itu harus ada izin. Walaupun dia telah mati, artinya tidak boleh seorang itu mengkurbankan orang yang telah apa? Telah meninggal, jelas nih. Kecuali ada izinnya, ada wasiatnya semasa hidup. Nah, kalau meninggal, bapak nanti meninggal, ibu nanti korbankan tahun ini. Korbankan, kita harus korbankan itu. Karena ada wasiat, karena ada izinnya. Tapi kalau kita korbankan, ini kurban almarhumah, ini kurban almarhumah, ini al-kurban almarhum, ini al-kurban almarhum almarhumah. Pendapat kuat tak boleh. Pendapat kuat tidak sah, jatuhnya cuma sedekah biasa, bukan kurban. Alasan kenapa? Lihat, seperti sekalian ibadah-ibadah lain. Dia sama seperti ibadah, sholat ibadah, ya kan? Zakat ibadah,
puasa ibadah. Kan orang yang melakukan itu kan orang yang hidup semua nih. Seperti itulah ibadah. Maka bila berkurban berarti orangnya kurbannya hidup. Orangnya hidup. Kalau dia katakan ini niat kurban almarhumah semasa hidup, dia setelah berniat, telah menyampaikan kepada saya ini kurbannya. Tuh. Itu namanya yaitu kurban wasiat itu pada orang meninggal. Lain halnya keadaan apabila dia mengizinkannya. Itu lainnya kalau dia sudah mengizinkannya. Sama seperti zakat, dan tidak bagi hamba walaupun mukatab. Maka jika penghulunya izinkannya berkurban, jatuh ia bagi penghulunya. Andai kata dia si budaknya itu tidak berkurban, maka kurban itu dijatuhkan kepada tuannya, penghulunya. Begitulah orang tua dengan anak, penghulu dengan ini, suami dengan istri. Suami tak boleh langsung kurbankan tanpa ada dengan izin istrinya. Dia harus tanya. Kalau dia itu mengkorbankannya, harus dia bilang, ini kurbanmu ya. Kalau dia mampu, dia harus dia berkorban. Penghulu daripada budaknya. Jika dia bukan daripada budak, titik itu. Ini titik tertulis titik. Jika dia mau, kok ada kata di sini? Mukatab nih, meme-nya tuh. Maka jika dia mukatab, ijatuh ia bagi dirinya karena ia adalah tabarru dan penghulunya telah mengizinkan dia pada melakukannya. Berarti sudah ada izin. Intinya adalah yaitu izin daripada kurban. Tidak boleh seorang itu mengizinkan dirinya. Baik, itulah selesai sudah Pak ya daripada bab kurban ini, dan sudah saya ketikkan, saya jadi bukukan untuk memudahkan bapak-bapak yang ada dalam catatannya atau yang belum mengaji tapi dia sudah ada buku, bisa baca-baca, bisa ulang-ulang, baca Arabnya bagus itu, ulang-ulang bisa dipakai seterusnya insyaallah. Ya insyaallah itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Udah jam 7.